Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Putri Melati dari kelas 12 MIPA 3. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu materi mata pelajaran PAPP. Yuk simak penjelasannya. Perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, masuknya Islam ke Indonesia. Mengenai ini, para pakar sejarah berbeda pendapat. Setidaknya, terdapat 3 pendapat teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. A. Teori Gujarat. Teori ini diungkapkan oleh Snodgrass dan J. Pitchnapel untuk pertama kalinya. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat ke India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Bukti-buktinya berupa batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297. B. Teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. C. Teori Persia. Teori Persia diungkapkan oleh Husin Jajadiningrat bahwa Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia. A. Pedagang. Diperkirakan pada abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-11 Masehi, Islam telah masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, begitu juga dengan perkembangannya. Oleh karena itu, para saudagar dari luar maupun Indonesia sendiri, Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pada pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. B. Perkawinan atau pernikahan. Jalur pernikahan ditempuh oleh para ulama sekitar abad ke-11 Masehi sampai ke-13 Masehi. Para saudagar Muslim dari Gujarat, Arab Benggala, dan yang lainnya menikah dengan orang Indonesia. Umumnya, saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para pejabat serta putri-putrinya raja diperistri dengan syarat harus masuk Islam terlebih dahulu. Ternyata, melalui jalur pernikahan ini mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam persebaran Islam di tanah air. Contohnya, perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kewanten, Brawijaya dengan Putri Campak, orang tua Raden Patah, Raja Kerajaan Islam Demak. C. Pendidikan. Lembaga pendidikan Islam ini tidak membedakan status sosial dan kelas. Siapa saja yang berkeinginan mempelajari ilmu atau memperdalam pengetahuan Islam diperbolehkan memasuki lembaga pendidikan ini. Dengan begitu, banyak masyarakat yang kemudian tertarik memeluk Islam. Lembaga pendidikan yang tumbuh pada masa awal Islam di Jawa yaitu pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta, kemudian didirikan Sunan Giri, popularitasnya melampaui batas Pulau Jawa hingga ke Maluku. Banyak di antara mereka yang menjadi khatib, muadzin, hakim atau qadhi dalam masyarakat Maluku dengan memperoleh imbalan cengkeh. D. Tasawuf. Sifat khas dari ajaran ini yaitu akomodasi terhadap budaya lokal. Bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu.
sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima mereka. Di antaranya para sufi yang memberikan ajaran mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam adalah Hamzah Fangshuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Pagung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini terus dianut bahkan hingga kini. Kesenian. Sunan Kalijaga yaitu tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga juga tidak meminta upah atau apapun, tetapi hanya meminta kepada penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ceritanya yaitu cerita Ramayana, tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Muslim. Selain wayang, media yang digunakan dalam penyebaran Islam yaitu seni bangunan, seni pahat, dan seni sastra. Bukti yang dihasilkan dari pengembangan Islam awal diantaranya seni bangunan Masjid Agung Demak, Sendang Duwur, Agung Kasepuhan, Cirebon, Masjid Agung Banten, dan lain-lain. Seni bangunan masjid yang ada merupakan bentuk akulturasi dari kebudayaan lokal di Indonesia yang sudah ada sebelum Islam, seperti bangunan candi. Politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politiknya juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia Timur. Ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Tetapi, jika dikaitkan dengan kerajaan Jempa dan Piorlak, maka kerajaan Samudra Pasai adalah kelanjutan dari kerajaan Islam Piorlak atau Perlak. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 abad ke-13 Masehi. Sekaligus sebagai raja pertama, setelah meninggal, ia digantikan putranya Sultan Muhammad dikenal dengan nama Malik Al-Thohir I. Ia memerintah sampai tahun 1326 Masehi, kemudian digantikan oleh Sultan Ahmad Al-Thohir II. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muhayyad Shah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya digantikan oleh menantunya, yaitu Iskandar Thani. Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Setelah Raden Patah meninggal, ia digantikan oleh Pati Unus. Selanjutnya diganti oleh Sultan Trenggana. Setelah Sultan Trenggana meninggal, terjadi pertikaian antara Pangeran Sekar Seda Inglepen, adik Trenggana, dengan Pangeran Prawoto, anak Trenggana. Pangeran Prawoto berhasil membunuh Pangeran Sekar Seda Inglepen, tetapi kemudian Pangeran Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang, anak Pangeran Sekar Seda Inglepen. Arya Penangsang kemudian tampil menjadi Sultan Demak keempat. Pemerintahan Arya Penangsang dipenuhi dengan kekacauan karena banyak orang yang tidak suka dengannya. Hingga pada akhirnya seorang adipati Bajang bernama Adiwijaya atau Jaka Tingkir atau Mas Karepet berhasil membunuhnya. Setelah kematian Arya Penangsang, kerajaan Demak berpindah ke tangan Jaka Tingkir. Bajang. Pendiri Kesultanan Bajang adalah Adiwijaya. Setelah Adiwijaya meninggal, seharusnya Pangeran Bendawa yang menduduki tahta Bajang. Akan tetapi, ia disingkirkan oleh Arya Pangiri, putra Pangeran Prawoto. Setelah Arya Pangiri dapat dikalahkan, Pangeran Bendawa justru menyerahkan kekuasaan pada Sutawijaya. Selanjutnya, Sutawijaya memindahkan Bajang ke Mataram, sehingga berakhirlah kekuasaan Bajang. Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan Arya Penangsang. Ketika Ki Ageng meninggal, Mataram dipegang oleh putranya Sutawijaya.
Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ketika menua, Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya, Pangeran Muhammad Arifin dengan gelar Pangeran Pasaryan. Setelah meninggal, diserahkan kepada Pangeran Sabakingking atau yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin. Pada abad ke-17 Masehi, Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah meninggal, digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Mencapai masa keemasan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Akhir pemerintahan Sultan Ageng ditandai dengan persengketaan dengan putranya Sultan Haji yang bersekongkol dengan Belanda. Makassar. Pada abad ke-16, Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Bersatu dengan nama Goa Talo, Makassar dengan ibu kota Somba Opu dan kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Daeng Manrabia gelar Sultan Alauddin dan Mangkubumi atau Perdana Menteri, yaitu Raja Talo. Karaeng Matuaya gelar Sultan Abdullah pada masa pemerintahan puncak kejayaan Makassar. Ternate dan Tidore. Berdiri pada abad ke-13 Masehi, puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babullah, Raja Tidore yaitu Sultan Nuku, dan muncul Sultan Khairun yang sekarang menjadi nama universitas di Ternate. Empat, Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. Secara garis besar, ada dua bentuk gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Pertama, gerakan pendidikan dan sosial. Di antaranya, Sekolah Tawalib. Sekolah ini berasal dari Surau Jembatan Besi. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 merintis perubahan sistem surau jadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Hayyib menerapkan sistem kelas jadi lebih sempurna. Pada tahun 1929, organisasi Tawalib memperluas keanggotaannya. Organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi organisasi politik dengan nama Persatuan Muslimin Indonesia, disingkat PERMI atau modern. Jamiat Khair didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab pada tanggal 17 Juli 1905. Pendirinya yaitu Sayyid Muhammad Al-Fahir bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Syekhan bin Syihab. Ada dua program, yaitu mendirikan dan membina sekolah dasar. Al-Irsyad didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Terdapat sekolah dasar, guru, dan program tahasus memperdalam agama dan bahasa asing. Al-Irsyad tidak dapat dipisahkan dengan Syekh Ahmad Syarqati, seorang keturunan Arab Sudan. Persyarikatan Ulama. Organisasi ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Alumni Timur Tengah, menyerap ide pembaruan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh pembaru Mesir tahun 1917, namanya diubah menjadi Persyarikatan Ulama. Ada dua sistem pendidikan, yaitu sistem madrasah dan sistem asrama atau santri asromo. Dibagi menjadi tiga bagian: tingkat permulaan, dasar, dan lanjutan. Memiliki ciri khas mempertahankan tradisi bermasyhab dalam fikih, menerapkan cara-cara modern. Pada tahun 1952 diubah menjadi Persatuan Umat Islam PUI setelah difusikan dengan Al-Ittihad Al-Islamiyah AII atau Persatuan Islam. AII didirikan dan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi, berpusat di Sukabumi, Jawa Barat. Nahdlatul Ulama atau NU di kalangan pesantren pada kebangkitan nasional membentuk organisasi seperti Nahdlatul Wa'an atau Kebangkitan Tanah Air pada 1916. Pada tahun 1918, NU mendirikan
Nahdlatul Fikri atau kebangkitan pemikiran, Taswirul Afkar, Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar, dan Nahdlatul Ulama atau kebangkitan ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1334 Hijriah, tepatnya pada tanggal 31 Januari 1926, dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar, menegaskan prinsip dengan merumuskan kitab Kanun Asasi atau prinsip dasar, juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1952 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatannya dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial, menekankan keseimbangan antara pendidikan agama, pendidikan umum, dan pendidikan keterampilan. Muhammadiyah merupakan ormas Islam terbesar dalam bidang amal sosial. Ormas ini memiliki beberapa rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, PKIA, dan panti asuhan. Gerakan dakwah Muhammadiyah sangat menekankan kemurnian akidah, memerangi perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya menentang tahayul, kufarat, dan perbuatan bid'ah, serta mengikis habis kebiasaan taklid buta dalam beragama. Muhammadiyah menekankan membuka pintu ijtihad dalam bidang hukum Islam agar umat Islam terbebas dari taklid buta serta menolak tradisi bermazhab dalam fikih. Persatuan Islam Persis didirikan pada tahun 1920, tanggal 12 September 1923 di Bandung. Ide mula dari seorang alumnus Darul Ulum Makkah bernama Haji Zamzam. Teman dekatnya Haji Muhammad Yunus. Pada tahun 1924, Ahmad Hasan mulai terlibat dalam diskusi agama. Ciri khas gerak dan langkahnya menitik beratkan pada pembentukan paham keagamaan yang dilancarkan melalui pendidikan dan dakwah lainnya. Persis bertujuan mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat, menempatkan kaum muslimin pada ajaran akidah dan syariah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua, gerakan politik. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia PERMI, Syarikat Islam SI, dan Partai Islam Indonesia PII. SI didirikan di Solo pada 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. SI kemudian berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia PSII. Partai Islam Masyumi pada awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan semua golongan umat Islam dalam modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Kelima, meneladani tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Pertama, kemauan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Kedua, kemauan untuk menyebarkan Islam. Ketiga, semangat tidak pantang menyerah. Keempat, semangat rela berkorban untuk kemaslahatan orang banyak.